Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ilmiawan Dwi Yulianto, Ita Fajrianti, Anggi Nurwastika dari kelas Pendidikan IPS A 2013 dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Mukhtar MSc. Materi yang akan kami bahas adalah dampak positif dan dampak negatif tenaga endogen dan tenaga eksogen. Adapun tujuan pembelajaran materinya adalah menjelaskan dampak positif dari tenaga endogen, menjelaskan dampak negatif dari tenaga endogen, menjelaskan dampak positif dari tenaga eksogen, dan menjelaskan dampak negatif dari tenaga eksogen. Tenaga endogen dan eksogen merupakan unsur yang penting dalam proses pembentukan muka bumi. Permukaan bumi yang terbentuk akibat proses ini menjadi kedudukan suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, air sungai yang mengalir ke tempat yang lebih rendah merupakan penampakan jelas yang dapat kita lihat dengan seksama. Lereng-lereng yang tinggi dan curam menambah keindahan bumi. Dampak dari adanya tenaga endogen dan eksogen bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positif tenaga endogen. Material letusan gunung api atau eflata sangat kaya akan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Magma yang panas di bawah permukaan bumi berguna untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contohnya yang berada di Sulawesi Utara, yaitu PLTP Lahemdong yang didirikan oleh PT Pertamina Geothermal Energy. PLTP Sibayak di Gunung Sibayak sampai Gunung Sinabung Sumatera Utara. PLTP Gunung Salak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Jawa Barat. Dan PLTP Derajat yang berada di Gunung Papandayan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terbentuknya gunung akan menjadi daya tarik pariwisata karena pemandangannya yang indah. Contohnya seperti di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Saat ini Tangkuban Perahu menjadi daya tarik wisata karena adanya kawah-kawah yang menjadi daya tarik pariwisata di Jawa Barat. Dampak negatif tenaga endogen. Lava dan lahar yang dikeluarkan oleh aktivitas gunung api dapat merusak lahan pertanian, permukiman, dan dapat menimbulkan korban jiwa. Abu vulkanis yang dikeluarkan pada saat letusan dapat merusak tanaman, iritasi pada mata, terganggunya saluran pernapasan, mengganggu aktivitas penduduk, terganggunya transportasi, dan lain-lain. Contohnya seperti yang terjadi di Gunung Sinabung. Saat terjadinya letusan gunung api Sinabung, banyak masyarakat yang menderita ispa. Bom, lapili, pasir yang terhempas saat letusan dapat merusak permukiman dan pertanian. Seperti yang dapat kita lihat ini, rusaknya permukiman dan pertanian akan merugikan masyarakat. Dampak positif tenaga eksogen. Pelapukan di daerah pasir akan membentuk stalaktit dan stalagmit. Contohnya yaitu Gua Gong yang berada di Pacitan, atau yang lebih dikenal oleh kota Seribu Gua. Karena di daerah ini terdapat banyak pegunungan kapur yang membuat banyaknya gua-gua yang memiliki stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit yang berada di Pacitan ini memiliki bunyi dan suara yang berbeda-beda karena bentuk dari stalaktit dan stalagmit di setiap gua itu berbeda-beda.
Pelapukan yang terjadi akibat adanya tenaga eksogen menghasilkan tanah yang subur. Batuan kecil yang berasal dari tenaga eksogen akan dimanfaatkan menjadi bahan bangunan, seperti dijadikan batu kerikil, diambil pasirnya, atau bebatuan lain yang dapat dimanfaatkan. Dampak negatif tenaga eksogen. Erosi mengakibatkan lapisan tanah yang subur berkurang atau hilang dan akibatnya tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Erosi juga mengakibatkan sedimentasi di daerah yang lebih rendah dan terjadi pendangkalan di daerah danau atau waduk. Selain mengakibatkan pendangkalan, erosi juga menjadikan air sungai atau danau tidak lagi jernih. Berikut adalah video yang menggambarkan dampak positif dan dampak negatif dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Dari video ini kita dapat melihat adanya dampak dari tenaga endogen dan eksogen dapat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah adanya tenaga panas bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai daerah pariwisata. Daerah pariwisata salah satunya adalah daerah di Tangkuban Perahu. Kawah-kawah yang terbentuk akibat adanya tenaga endogen atau adanya gempa bumi saat itu dapat menjadi daya tarik pariwisata di Jawa Barat. Selain itu juga tenaga panas bumi dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tempat pemandian air panas. Selain itu, air-air yang dihasilkan dari tenaga endogen tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia karena mengandung belerang dan sulfur yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen juga dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Salah satunya adalah abu vulkanik, lava, dan lahar yang dihasilkan adanya tenaga endogen dan eksogen dapat membawa dampak buruk bagi manusia. Salah satu dampak buruk yang diakibatkan oleh adanya tenaga endogen dan eksogen adalah menyebarnya penyakit seperti ispa yang diakibatkan oleh terhirupnya abu vulkanik dari akibat letusan gunung api. Selain itu, rumah-rumah, pemukiman, serta lahan pertanian warga pun ikut hangus karena terbawa oleh
Dapat dilihat pula, adanya tenaga endogen dan eksogen membuat lahan pertanian warga menjadi lebih subur, sehingga hasil-hasil pertanian menjadi meningkat. Kesimpulan pada materi ini adalah dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan tenaga eksogen yang terjadi akan membuat permukaan bumi selalu mengalami perubahan. Kita harus mensyukuri dampak positif yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari, dan kita harus mencegah dan menanggulangi dari dampak negatifnya. Kemudian ini adalah evaluasi berupa 5 soal esai. Yang pertama, jika gunung api berhenti meletus atau masa istirahat di sekitar gunung api sering ditemukan gejala pasca vulkanisme. Sebutkan 3 gejala pasca vulkanisme tersebut dengan memberikan sedikit penjelasan. Yang kedua, sebutkan macam-macam landslide atau longsor. Berikan jawabanmu beserta penjelasan singkat pada tiap-tiap bentuk landslide. Yang ketiga, apa dampak negatif tenaga eksogen itu? Yang keempat, sebutkan dampak positif tenaga endogen bagi kehidupan. Dan yang terakhir, yang kelima, jelaskan tentang pengikisan sebagai bagian dari tenaga eksogen yang merusak. Sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih.